Halo teman-teman, jadi kali ini gue akan nunjukin ke kalian potongan rambut dengan gaya middle part. Nah, seru nggak tuh? Tapi kalian perhatiin nggak sih, kalau basicnya rambut customer gue kali ini memang sudah middle part teman-teman, atau belah tengah ya. Jadi apa yang perlu dipotong? Kalau kalian perhatiin, bagian samping dan belakangnya itu udah tebel, jadi bagian samping dan belakangnya perlu ditipisin. Nah, oke teman-teman, sebelum ke langkah nipisin bagian samping dan belakang, tentunya gua parting dulu rambut customer gua kali ini. Tujuannya untuk memisahkan rambut bagian atas dan rambut bagian bawah. Nah, caranya adalah diparting dalam kondisi kering ya teman-teman ya. Jadi partingan gua kali ini dalam rambut kondisi kering. Nah, caranya adalah gua sisir ke depan kayak gitu, terus gua cari belahannya, terus tinggal dijepit teman-teman. Jadi kayak gitu ya. Jadi kan suka ada yang kalau parting itu dibasahin dulu. Nah, kali ini dalam kondisi kering. Nah, dalam kondisi kering gue sarankan nyisirnya ke arah depan. Nah, sekarang tinggal gue parting di belakangnya ngebentuk huruf V. Jadi gue sebutnya V section teman-teman. Jadi tinggal ditarik garis dari kiri ke kanan, terus ketemu di sudut belakang. Nah, jadinya kayak gini. Sectionnya berbentuk V. Dan next, ke langkah berikutnya, gue pakai teknik clipper overcomb untuk supaya gue punya patokan nanti waktu gue ngelakuin langkah berikutnya teman-teman. Jadi ke langkah berikutnya nanti gue akan pakai guard nomor 4 ya teman-teman. Nah, untuk tipikal rambut kayak gini yang lurus dan ngembang, iya nggak sih? Ini nih tipikal rambutnya yang perlu sedikit ketelitian atau ketelatenan. Kenapa? Karena kalau ada salah-salah potong atau nanggung motongnya, itu akan ada bagian yang jigrak di area tertentu. Nah, makanya gue perlu hati-hati di area sini nih, yang gue mulai kali ini pakai guard nomor 4. Ini nggak boleh nanggung teman-teman. Jadi jangan sampai nanggung ya. Jadi kalau mau pendek sekalian, atau dengan ukuran idealnya. Artinya dia nggak ngangkat atau nggak jigrak di area bagian tengahnya. Nah, kayak gitu ya. Jadi gue mulai dari belakang telinga dulu pakai guard nomor 4, dan sekarang gue lanjut ke arah depannya. Nah, itu cara gue ngakalin supaya ngambilnya nggak kebanyakan juga, atau ngambilnya nggak kurang juga. Artinya gue mulai dulu dari titik ini. Supaya apa? Supaya gue tahu inilah titik tertinggi. Jadi kalau ditinggiin lagi bakal jigrak garisnya. Karena ini gue sebutnya baseline ya, atau garis dasar. Jadi garis yang tercipta oleh guard nomor 4 kali ini. Jadi gue pakai guard nomor 4 kali ini. Nah, ini kalau ketinggian, nah di area sini akan jigrak teman-teman. Karena kalau kalian perhatiin, karakter rambutnya itu yang lurus dan ngembang. Jadi nggak boleh dia nanggung. Oke, next kali ini pakai guard nomor 2 teman-teman, tapi hanya di bagian samping dan belakang aja teman-teman. Karena apa? Karena akan gue buat potongan taper di bagian samping dan belakangnya. Nah, jadi target kita adalah modelnya itu middle part teman-teman. Jadi gue udah dikasih pesan sama customer gue kali ini, rambut bagian atasnya dia tuh nggak mau terlalu pendek. Bahkan kalau nggak dipotong pun nggak apa-apa. Tapi gue sarankan untuk dipotong. Kenapa? Karena pemotongan rambut bagian atas nanti hanya untuk menyesuaikan rambut bagian bawahnya yang udah gue pendekin di area samping dan belakangnya. Nah, kali ini lagi pakai guard nomor 4. Targetnya akan gue buat taper teman-teman untuk bagian samping dan belakangnya. Nah, kayak gitu ya. Pakai guard nomor 2. Tadi kan dimulai dari guard nomor 4. Nah, sekarang pakai guard nomor 2 di bagian samping dan belakang. Nah, setelah itu akan gue buat garis. Setelah garisnya tercipta, barulah garis itu dihilangin. Pokoknya taper itu kan ada gradasi di bagian samping dan belakangnya ya. Jadi
Untuk membuat gradasi itu gue akan buat garis lalu menghilangkannya. Setelah garis itu hilang berarti akan terciptalah gradasi. Jadi prinsipnya tetap buat garis, ilangin garis. Oke. Apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja. Dan kalian tetap berjaya dan terus berjaya di darat, laut, dan udara. Jadi gue di sini, Dedi, pakai Y, bukan pakai I, mencoba ingin menyampaikan langkah-langkah gue motong rambut tanpa berniat mengajari atau menggurui, tapi disinilah tempat kita sharing teman-teman. Kalian bisa memberi saran ke gue, kalian bisa mengkasih kritik ke gue, dan gue bisa kasih pengalaman gue tentang mencukur. Nah contohnya kali ini gue akan potong rambut dengan model middle part teman-teman. Artinya middle part itu adalah middle itu kan tengah, jadi part itu belahannya atau bagiannya. Jadi nanti tatanan rambutnya itu belahannya ada di area tengah, atau nggak terlalu tengah pun nggak apa-apa, yang penting nggak terlalu pinggir juga, tetap aja itu bisa disebut dengan middle part teman-teman. Nah ini yang gue bilang tadi, setelah pakai guard nomor 2 gue buat garis untuk supaya nanti gampang waktu gue buat gradasinya untuk di bagian samping dan belakangnya. Nah gitu ya. Jadi gue buat garis terus gue habisin bawahnya. Nah kali ini pakai guard nomor 1 teman-teman, dengan dimulai dengan levering close dulu, terus untuk ngalusinya pakai levering open. Jadi levering yang gue pakai adalah open dan close ya teman-teman. Apa itu levering? Levering itu adalah tuas yang ada di clippernya teman-teman. Jadi bisa disebut lever, bisa disebut tuas, bisa disebut apa lagi ya, handle mungkin. Ada handle ya. Nah gitu ya, yang penting targetnya adalah gradasi di bagian samping dan belakang. Nah makanya nanti bisa disebut taper. Nah setelah pakai guard nomor 1 tadi, sekarang gue pakai no guard atau pakai zero teman-teman, dengan levering dimulai dari open terus disambung dengan levering close. Sama halnya dengan bagian samping, kanan dan kiri itu langkah-langkahnya tetap sama, apalagi di bagian belakang kali ini. Nah kali ini gue lagi buat buat garis. Nah itu ya, pakai guard nomor 1, leveringnya close. Nah garis kan sekarang tinggal ngilanginnya. Nah ini pakai levering open teman-teman, karena tadi buatnya kan pakai levering close, berarti ngilanginnya pakai levering open. Gitu aja ya pokoknya ya. Cara gue buat gradasi itu adalah prinsipnya buat garis, ilangin garis. Nah ini nih, buat teman-teman yang udah lama gabung nyimak video gue selama ini pasti paham tuh ya apa yang apa yang biasa gue lakukan buat garis, ilangin garis. Nah buat teman-teman yang baru gabung nih di video gue atau di channel gue nih, mungkin kalian penasaran apa sih gradasi kok buat garis, ilangin garis. Nah gue sarankan ke kalian untuk nonton video-video gue yang sebelumnya juga tentang gradasi. Selain itu jangan lupa juga tombol like dan subscribe-nya disentuh. Supaya apa? Supaya kalian support channel ini biar semakin berkembang tentunya. Ya nggak sih? Oke, prinsipnya buat garis, ilangin garis untuk di bagian samping dan belakangnya, karena target kita adalah akan buat taper di bagian samping dan belakangnya. Oke? Nah gimana teman-teman, paham nggak apa yang gue sampaikan atau apa yang gue tampilkan di layar YouTube kalian? Jadi gue kan buat gradasi ya di bagian samping dan belakangnya, makanya model bagian samping dan belakangnya kali ini gue sebut taper teman-teman. Dan dengan langkah
buat garis ilangin garis. Pokoknya tadi kalau kita rangkum dari pertama sampai sekarang sampai saat ini, jadi gue mulai pakai guard nomor 4, terus gue sambung pakai guard nomor 2 di bagian samping dan belakang, terus buat garis dan ilangin garis dengan levering open dan close. Pokoknya kayak gitu aja langkah-langkahnya dan tipsnya dari gue. Nah pokoknya mungkin video-video gue ya yang kalian sudah sering tonton adalah kalau nggak fit ya taper, kalau nggak taper ya trim. Ya itulah basic potongan pria teman-teman. Kalau diambil secara garis besar atau secara keseluruhan, model gaya rambut pria itu adalah samping dan belakangnya itu lebih pendek dibanding bagian atas gitu ya. Jadi samping sama belakang itu lebih pendek dibanding bagian atas. Ini secara umum potongan rambut pria atau gaya rambut pria. Tinggal kita ngatur tebal tipisnya, tinggi rendah ketebalannya, ketipisannya. Nah kayak gitu teman-teman. Buat kalian yang masih bingung ngikut lagi. Buat kalian yang masih bingung untuk menentukan gaya rambut pria secara umum, pokoknya nggak jauh-jauh deh. Yang namanya model rambut cowok itu yang pasti rambut bagian samping dan belakangnya itu lebih pendek dibanding rambut bagian atas. Ini secara umum ya. Mungkin ada juga gaya-gaya rambut yang ekstrim, yang lain dari yang lain, yang rambut bagian atasnya itu lebih panjang. Yang rambut bagian atasnya itu lebih pendek dan rambut bagian samping dan belakangnya lebih panjang. Nah itu pun hanya segelintir orang kalau menurut gua. Jadi secara umum, secara keseluruhan, gaya rambut pria, rambut bagian samping dan belakangnya itu pasti lebih pendek dibandingkan rambut bagian atasnya. Nah gitu ya. Sudah gua tampilkan cara gua motong rambut bagian samping dan belakangnya dengan gaya taper serta langkah-langkahnya. Nah ini tinggal sentuhan terakhir untuk mempertegas taper yang gue buat, yaitu outline teman-teman, atau garis terluar. Nah garis ini penting banget untuk potongan rambut pria. Karena apa? Karena dengan adanya garis ini yang tegas akan memperjelas lagi kerapihannya gitu ya. Jadi kalau garisnya tegas dan lugas, model rambutnya itu akan terkesan lebih rapi teman-teman. Nah kayak gitu maksud gue. Oke, jadi sudah selesai gua potong rambut bagian samping dan belakangnya dengan gaya taper. Nah, kali ini tinggal gua potong rambut bagian atasnya, teman-teman. Sebelum gua potong, tentu lebih gampang untuk dibasahin dulu. Kenapa? Karena untuk penggunaan gunting biasa. Jadi apa ya? Gunting ini enaknya nyebutnya apa ya? Kalau yang satunya kan gunting sasak. Yang ini ya gue sebutnya gunting biasa teman-teman. Jadi kayak gunting luar biasa seperti apa ya. Jadi untuk penggunaan gunting ini gue lebih nyaman saat kondisi rambut dalam keadaan basah teman-teman. Jadi sebelum gue potong pakai gunting ini atau gunting biasa ini, tentu gue basahin dulu untuk mempermudah waktu penarikannya teman-teman. Jadi kalau ditarik itu akan nyatu semua rambutnya. Nah jadi itu tujuannya ya, tujuannya kenapa dibasahin atau dikeringin. Nah nanti pun habis setelah gue potong ini pakai hair dryer lagi dan gue kering lagi supaya gue tahu karakter asli rambutnya dan perlu nggak sih nanti penggunaan gunting sasaknya. Nah kayak gitu teman-teman, karena pesan customer gue untuk rambut bagian atasnya itu dia nggak mau dipotong terlalu banyak, atau dia sebenarnya masih pengen panjang, tapi saran dari gue adalah perlu dirapikan sedikit untuk menyesuaikan. Supaya apa? Supaya dia dengan sampingnya itu connecting.
walaupun nanti rambut bagian depannya gue biarkan dia tetap panjang. Supaya apa? Supaya dia tetap jatuh. Dengan tipikal atau karakter rambut seperti ini memang disarankan untuk memiliki gaya rambut yang agak panjang atau pendek sekalian. Nah, nggak bisa nanggung-nanggung ya. Untuk tipikal karakter karakter rambut seperti ini itu gue sarankan kalau mau panjang sekalian, atau pendek ya pendek sekalian. Nah, bener nggak sih? Pasti buat kalian yang punya karakter atau tipikal rambut seperti ini suka ragu-ragu nih milih potongan rambut, karena kalau gagal motong bisa jigrek di area tertentunya teman-teman. Nah kayak gitu ya. Sudah gue rapiin rambut bagian atasnya dan langsung gue keringin supaya gue tahu ada nggak sih yang perlu disasak, ada nggak sih yang perlu ditipisin bagian ujung-ujungnya. Supaya apa? Supaya jatuhnya tampak natural teman-teman. Nah makanya kali ini rambutnya gue tipisin pakai gunting sasak. Bukan, gue sasak pakai gunting penipis. Gitu ya. Oke, jadi targetnya yang ditipisin adalah bagian ujung-ujungnya teman-teman ya. Buat kalian yang tukang cukur kayak gue, yang masih berpikiran gunting ini merusak rambut, ya memang mungkin benar merusak struktur rambut lebih tepatnya, tapi tidak merusak kesehatan rambut atau merubah karakter rambut aslinya ya. Jadi fungsinya gunting ini adalah untuk menipiskan sesungguhnya. Jadi tidak semua jenis atau karakter rambut atau volume rambut itu perlu ditipiskan. Tapi ini menurut gua memang perlu ditipiskan karena volumenya pun lebat dan ngembang. Udah gitu lurus, jadi menurut gue perlu banget gue tipisin di bagian ujung-ujungnya aja. Supaya apa? Supaya nanti jatuhnya lebih terkesan bertekstur dan natural. Nah makanya gue tipisin pakai gunting sasak. Nah, oke teman-teman, jadi udah selesai ya gue potongnya. Kali ini gue buat model potongan dengan gaya middle part. Bagian samping dan belakangnya gue buat taper, dan bagian atasnya dipotongnya hanya secukupnya aja, atau hanya untuk supaya dia connecting untuk rambut bagian bawah dan rambut bagian atasnya teman-teman. Jadi model kali ini yang gue buat adalah middle part, artinya belahannya itu ada di tengah. Tentu bisa dia dibuat jatuh. Pertama, itu produk yang bisa dipakai untuk model yang jatuh itu bisa pakai powder. Tapi kalau pengen ditata atau di styling lebih slick atau basah, itu bisa pakai matte clay teman-teman. Jadi kali ini produk yang gue pakai adalah yang pertama hair powder nanti yang akan gue pakai, terus yang kedua matte clay, terus yang ketiga adalah hairspray untuk lebih mengunci bentuknya. Jadi akan gue tunjukin pengaplikasian pakai hair powdernya. Nah itu untuk gaya rambut yang jatuh ya teman-teman, tapi nanti mau gue sisir ke belakang middle partnya supaya lebih terkesan lebih ada sentuhan klasiknya. Jadi gue pakai matte clay setelah ini. Tapi ini gue nunjukin ke customer gue nih, kalau lo pengen tampilannya natural kering, lo pakai hair powder. Tapi kalau lo pengen tampilannya agak terlihat matte, lo pakai matte clay. Nah tapi kalau lo pengen lebih kuat lagi, lo tiban lagi pakai hairspray. Jadi itulah tipikal atau karakter hair styling ya teman-teman, antara hair powder, matte clay, dan hairspray. Itu semua tidak atau bukan berarti lebih baik satu sama lain. Artinya dari ketiga produk hair styling ini masing-masing memiliki karakternya masing-masing. Tergantung lo pengen terlihatnya seperti apa. Kalau lo pengen terlihat kering, lo pakainya hair powder. Kalau lo pengen terlihat matte
atau sedikit natural pakainya clay. Kalau lo pengen lebih kuat lagi pakainya hairspray yang kayak lagi gua aplikasikan kali ini. Oke, jadi sekian aja video dari gua kali ini. Kayaknya gue Dedi pakai Y bukan pakai I. Pamit. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan. Mohon ditambahin kalau ada yang kurang, mohon dikurangin kalau ada yang lebih. Dan gue tunggu pertanyaan kalian, saran dan kritik kalian di kolom komentar. Gue tunggu di situ. Gue usahakan untuk ngebales pertanyaan-pertanyaan, saran dan kritik yang akan gue tanggapi dari kalian. Supaya apa? Supaya di sini kita sama-sama belajar. Ingat ya, gue nggak bermaksud untuk mengajari dan menggurui teman-teman. Di sini kita sama-sama belajar tentunya. Sampai jumpa and bye.